Hai, gimana kabarnya? Aku kali ini mau ngejelasin pengalamanku pas nyampe ke sini. Aku perlu diketahui aku pergi ke Australia dari Bali itu ke Adelaide sendiri, naik pesawat sendiri. Nggak ada temen. Kalau teman-teman kan ada temennya gitu kan, dibarengi gitu. Nah, kalau aku sendiri banget, kenapa aku pilih sendiri? Karena nanti aku jelasin juga ya lebih detail kenapa aku pilih sendiri untuk pergi. Oke, I came alone here. Terus nyampe imigrasi aku ditanya-tanyain sendiri. Itu walaupun aku nggak bawa bumbu masakan, karena seniorku di sini di Adelaide bilang, kamu nggak usah bawa Royco, Masako dan lainnya, sambal gitu. Karena ya di sini di Adelaide ada bakulan gitu. Kalau yang mau tahu bakulan itu apa, ada di video aku, silahkan cek. Terima kasih. Ditanya-tanya di imigrasi, tetap kan koper dibongkar juga gitu, walaupun aku nggak bawa makanan gitu kan. Nah, pas nyampe nambah lagi nih, kan aku harus ke hostelnya itu pakai transport dong, mau itu taksi atau mobil sendiri, karena aku pas nyampe gak ada mobil ya kan, duit dari mana? Kagak ngerti beli mobil bekas juga gimana gitu. Aku juga punya mobil, alhamdulillah, baru harus 7 bulan dulu di sini ya kan, harus nguli dulu, harus adaptasi semuanya. Kalau aku sih orangnya termasuk telat ya, kayak misalkan orang-orang gercep sebulan dapat mobil gitu. Kalau aku sih ya udahlah ya, late flow aja, yang penting sekarang mantap hidupnya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Oke. Drama pertama aku rasain kayak susah banget untuk ke hostel tuh, karena apa? Barang bawaanku banyak. Padahal cuman oh iya, aku kan bawa biola. Si biola ini tuh aku harus bawa karena aku sangat kangen banget gitu. Sangat kangen banget gimana sih? Kayak gila. Kayak aku misalnya 1 tahun gak pulang gitu kan ke Indo. Terus aku harus beli biola baru di sini, gak mau lah gitu. Sayang gitu. Nah, kedua, aku kopernya 40 kilo gitu. Itu aku bawa padahal baju doang, anjir. Kayak gak ada makanan, gak ada apapun gitu, baju, perlengkapan. Ya udah kayak traveling ke Bali aja gitu, cuman buat setahun. Kena meler musim dingin guys, maaf. Terus aku bawa jinjingan gitu, kayak bag apa ya, dari Bali juga sih, itu gede juga. Jadi isinya tuh apa ya, lengkapan kerja gitu. Enggak, pokoknya aku lupa. Pokoknya ada tiga tas yang berat gitu kan. Nggak mungkin aku pakai bis gitu. Kalau bis juga nggak bisa pakai cash bayarnya kalau di sini. Jadi ada kartunya gitu. Nah, kalau baru datang ya gimana ya kan belinya gitu loh. Sebenarnya bisa-bisa aja kalau aku nyari. Waktu itu tuh aku udah capek banget. Tahu nggak sih, flightnya itu dari subuh gitu, dari Bali itu apa malam gitu, pokoknya 5 jam, nyampe tuh jam 7 pagi di Adelaide Airport. Itu yang namanya cuaca ya kan, Bali biasa panas banget ya kan, 30 sekian. Nyampe Adelaide coba berapa, 20 berapa gitu, apa belasan gitu. Pokoknya dinginnya kayak musim dingin sekarang. Waktu itu aku masih musim dingin tapi udah end gitu, tapi masih musim dingin, masih kayak euforia musim dinginnya tuh masih ada. Dan kayak gini nih, sama kayak 10 derajat, 12 derajat gitu, 17 derajat gitu, dan dingin tapi ada terik matahari panas gitu. Jadi kayak enak sih. Misalkan aku kedinginan, terus aku cari sunlight gitu, terus aku kepanasan, terus aku lihat ada pohon gitu, aku pindah ke pohon itu biar gak kedinginan. Akhirnya aku tuh telepon kan ke mama, ke teman mama juga yang udah lama di Adelaide. Nah, Bu, di sini ada
apa ya, bis atau kalau taksi tuh bisa bayar cash nggak sih gitu. Aku tuh sampai nggak nanya-nanya langsung ke taksinya gitu. Masih apa ya, mindset aku tuh masih manja gitu, udah mencapai gitu kan. Banyak ngeluh lah pokoknya. Bukannya nanya straight away gitu kan, can I pay cash or card, because like I don't have a card, I just arrive here gitu kan. Aku bisa ngomong itu tuh sebenarnya, cuman karena mikirnya aduh bisa nggak sih gitu kan pakai Uber, dan Uber Didi itu tuh harus pakai card. Lantas aku baru nyampe, gimana untuk ke bank, ke hostel aja susah ya kan. Terus kayak batin gitu, gue tuh baru nyampe gitu loh, masa berjuang lagi ya. Dan emang kayak gitu, udah nyampe nih ya, visa udah dapet, semangat dong ya kan. Nyampe susah ke hostel. Oke. Karena apa sih, pikiran aku kan nyampe itu langsung bisa ada jalan buat ke hostelnya, buat ya istilahnya istirahat gitu. Udah flight lama-lama, gila 2 jam aja di pesawat ya kan. Tepos, pantat aing. Ini 5 jam, gila tuh kayak ini tuh gak nyampe-nyampe ya, di atas mulu dah. Terusan, rasain kan yang flight dari Bali ke Adelaide, Bali Sydney, ada Jakarta Sydney, ya kan. Komen dong kalau ada. Ya. Oke, akhirnya karena aku nelfon teman mamaku yang udah lama di Adelaide itu, bilang katanya, kamu ya udah cari aja information center gitu di situ. Ada nggak taksi atau misalkan kayak travel buat ke hostelnya? Ya paling $40 atau sekian gitu kan. Aku juga bawa exchange dolar kan, maksudnya dari rupiah udah ke dolarin aku tuh. Berapa ya waktu itu, 1.000 gitu kan. Aku termasuk beruntung sih, karena orang-orang yang nyampe di kebun itu cuma bawa 500, 5 juta itu tuh, atau 1.000 paling banter gitu. Itu orang-orang yang kata temennya tuh 500 tuh udah cukup banget, padahal enggak cuy. Kalau di kebun sih oke aja ya segitu, karena emang nggak ada apa-apa kan, nggak kayak di city. Kalau aku waktu nyampe memang langsung ke city karena kerjaanku keterima di city juga, jadi 2.000 tuh sebenarnya udah minimum sih sebenarnya. Itu tuh udah ya Allah, nggak bisa kurang lagi. Kalau kurang ya susah, apalagi kan kalau kita apply kerja belum tentu kita keterima, mau interview juga belum tentu kita keterima, mau training juga walaupun dibayar belum tentu kita continue jadi pegawai tetap ya. Jadi sebenarnya bekal itu penting banget sih, bawalah sebanyak-banyaknya biar kita tuh bisa hidup. Karena kalau kita nggak kerja, kita mau bayar kos-kosan gimana coba? Seminggu sejuta loh, paling murah tuh 1.100.000 aku bayar sekarang. Paling minimumnya di city itu tuh 2 juta seminggu coba. Dari mana duitnya ya kan kalau nggak kerja? Terus mau makan gimana ayo? Terus mau apa ya? Kan kos-kosan itu penting banget karena kita kan bisa masak, bisa hemat. Masa kita harus beli terus di luar yang sekali jajan itu 200.000, $20 sekian. Itu tuh makan doang belum minum ya. Kan mikir, pusing. Oke, akhirnya setelah tanya-tanya aku frustasi karena terlalu capek gitu kan, aku tuh ya pengennya tuh udah nyampe gitu di hostel. Dan akhirnya aku keliling lah, ada ini apa namanya, ada port buat taksi, ada yang orang-orang India kalau di sini orang taksi tuh. Terus aku bilang, can I pay a cash because I don't have card? Yeah sure katanya. Lah, gua dari tadi berjam-jam dari sini, gua daripada kenapa sih nggak nanya terus gitu, nanya langsung gitu. Nggak akan kayak gini, maksudnya nggak akan capek nanya-nanya bingung gitu kan. Nah ini nih sebenarnya kita tuh harus bisa SKSD sama orang, kayak misalkan nanya gitu, walaupun apa ya, walaupun nggak kenal tapi nanya aja gitu, karena kita tuh butuh bener-bener yang harus berani gitu. Makanya speaking di IELTS tuh bener-bener ketat, susah banget kalau kita udah nervous terus udah aja gak dapat 4,5. bener-bener itu tuh harus diberaniin speakingnya ke siapapun, karena itu akan menggampangkan kita hidup di sini. Bener-bener berkoneksi itu harus banget, karena kalau nggak ada koneksi kita nggak bisa kerja. Sekarang aja musim dingin ya, aku nih susah banget karena aku koneksinya apa ya, orang-orang juga udah pada kerja di sana, cuman orang company-company itu udah full gitu karena sekarang musim dingin kan. Buah-buah yang di kebun-kebun itu nggak muncul karena terlalu dingin ya kan. Makanya ketika kemarin aku apply visa kedua, aku dapat bridging visa, yang mana itu aku nggak boleh pulang ke Indonesia dulu sebelum si visa kedua aku disetujui. Jadi aku nggak bisa kemana-mana sekarang, aku hanya stay dan nunggu siapapun yang bisa bantu kerjaan, mau itu payslip atau enggak ya nggak apa-apa, yang penting aku bisa hidup gitu. Bener-bener ya di sini tuh everyone here must working, karena bisa mati, bisa jadi homeless, bisa jadi pengangguran di city, di jalanan, dimanapun. Percaya deh, se crazy itu hidup. Jadi kayak hidup di Jakarta mungkin kayak gini, aku sebenarnya gak pernah ya di Jakarta, tapi mungkin teman-teman ngerasain juga di Jakarta segila itu, ya kalau kita diem aja ya miskin gitu. Kalau kita terus-terusan kerja sampai mati, kita ya kaya di sini, bener-bener dihargai banget kerja. Aku aja kemarin ya, aku trial ngangkat semen gitu, rubber sih namanya. Jadi kayak turun tangga naik lagi buat ngangkat dari gudang ke atas ke rumah gitu. Jadi aku trial tiling sama temanku bosku. Jadi ya udah kamu coba aja, kalau kamu kuat ya bisa, kalau kamu enggak kuat ya udah kamu nge-gym dulu atau push up dulu kayak gitu. Dan lumayan dapat $50, 500.000. Iya 500.000 tuh 2 jam doang. Bisa dibilang 2 jam doang sih, karena kan dengan istirahat tenangnya. Walaupun aku kerja 3 jam sih. Ya udahlah ya, experience ku tuh nambah gitu. Aku tahu gimana cara tiling, cara masang ubin gitu kan, cara ngelemnya. Lihat gitu kan orang-orang yang kayak nyemen ubin, terus masang ubin, terus isi ubin itu tuh harus enggak potek gitu kan di ujungnya. Terus sudahlah experience baru lah intinya. Bayaran kecil juga enggak apa-apa ya, experience gitu kan. Akhirnya aku bisa naik taksi.
seperti yang kita lihat di sini ada portable selimut ya. Ini tuh bantu banget. Sebelum ke ceritanya ya, aku jelasin dulu. Kan kali ini tuh musim dingin ya, dingin banget. Nah kalau misalnya nggak ada portable selimut ini tuh nggak bisa kayak selimut biasa tuh meredam kedinginan ini gitu kan. Bener-bener kalau lagi subuh-subuh tuh bisa 7 derajat, 6 derajat itu di Adelaide. Kalau di state yang lain aku nggak tahu. Oke. Kelihatan bangun tidur banget ya, padahal enggak sih. Hari ini aku nggak kerja karena ini nih drama kesekian lah ya. Kalau kita kerja sebagai farmer di sini, memang apa ya, mengandalkan strawberry gitu. Kalau aku kan kayak emang kerjanya di strawberry ya kan guys. Nah, kelak belek kan. Jadi kalau strawberry-nya habis, udah di pick semua blok udah di pick, ya udah kitanya libur 2 hari, 3 hari, 5 hari, bahkan seminggu bisa gitu. Nah kalau sekarang memang seasonnya udah berakhir, jadi mungkin minggu depan masih picking, atau yang packing masih packing. Kalau picking enggak ya packing juga enggak kan. Jadi memang apa ya, drama di sini tuh ada terus gitu. Misalkan kita bahagianya cuma segini nih, tapi dramanya gila, satu jengkal kita. Memang seperti itu, udah mah kita sendiri ya kan di sini. Terus cuman ada teman aja. Temen pun kalau misalnya udah punya kerjaan, dia nggak mau masukin kita karena biasanya ada faktor yang nggak mulus, misalkan transportnya nggak ada, atau misalkan akomodasinya nggak ada. Jadi 3 hal yang harus bisa mulusin kerjaan kita lancar adalah transport, ada nggak tebengan, ada nggak mobil kita sendiri, terus akomodasi, ada nggak kos-kosannya di sana biar ke tempat kerjanya itu cepet gitu. Terus ketiga, kerjaannya ada nggak lowongannya gitu. Biasanya tuh terkendala sama akomodasi sama transport. Kalau orang yang nggak punya mobil sendiri, tapi alhamdulillahnya, aduh aku tuh kebantu banget ada mobil. Ya perjuangan sih, perjuangan banget, nggak gampang juga. Waktu itu aku dulu inget banget, bener-bener di akun bank aku tuh cuman ada $10. Coba, itu pun aku cashnya tuh cuman punya $5 sekian lah pokoknya. Bener-bener miskin, bener-bener ya. Awalnya aku bawa bekal 2.000 ke Adelaide City, itu habis dalam waktu sebulan, bahkan 3 minggu tuh udah ya Allah, udah 1 juta aja tuh kurang gitu, segitunya. Karena tinggal di city tuh bener-bener kita mungkin harus bawa 3.000, 30 juta, 50 juta kali ya, biar ketika nganggur pun ya bisa hidup. Waktu itu ya aku landing pakai taksi. Aku pertama landing, terus aku naik taksi, akhirnya aku ke hostel. Ini aku jelasin lebih lanjut terhadap part 1 kemarin ya. Akhirnya aku nyampe hostel, terus nunggu 4 hari untuk nunggu interview di Sushi Train Welland. Itu di Adelaide City, tapi nggak city, di Welland gitu, tapi near city. Kalau yang tahu Welland pasti tahu Sushi Trainnya di mana ya. Jadi itu di Welland Plaza. Aku di situ interview sama manajernya. Ya, namanya Kaori-san. Ya, kalau nggak salah iya itu. So interview di situ sama teman aku juga, senior aku di situ. Jadi sebenarnya aku dapat kenalan senior di Sushi Train itu dari ya kenalan juga di Indo gitu. Nah, jadi sekenalan ini tuh nggak langsung nempatin aku di section yang dibutuhkan, tapi dengan interview juga sama kayak kita cari kerja aja gimana, cuman dengan bantuan referensi, jadi lebih bisa langsung interview gitu. Alhamdulillahnya waktu interview lancar gitu, karena dia juga membutuhkan sebenarnya lagi membutuhkan karyawan gitu, apalagi
making sushi gitu kan. Waktu itu memang di section itu tuh perlu gitu yang ngebantuin berjalannya si restoran itu. Jadi akhirnya aku masuk, berjalan seminggu, berjalan 2 minggu, berjalan 1 bulan. Akhirnya aku trainingnya apa coba? Jeng 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 jeng. Katanya there's no any section that you can fit in our restaurant. So thank you so much for trying to our shop and good luck for your job for the next job, katanya. Hah? Sumpah, sebelum kata-kata itu ada dari manajerku, roster aku 1 minggu nggak ada dong, kosong. Artinya apa? Aku dipecat, aku digantiin. Coba gimana nggak mental? Aku baru landing sendiri, aku tuh pengennya ya, karena aku udah bersikeras kayak on time. Orang-orang lain tuh bukan on time ya, aku tuh before time malah. Orang-orang belum nyampe, aku udah nyampe di staff room. Itu aku udah siap tuh di situ. Kan maksudnya itu kan restoran Jepang ya. Ya harus on time loh. Before time mungkin 30 menit itu tuh harus gitu. Nah, terus aku kerja sebisa aku gitu kan, secepat aku. Tetep cuy, gak kurang cepet, memang aku tuh lambat gitu. Karena kan masih mindset Indo gitu. Aku nggak bisa, aku nggak tahu kondisi secepat apa sih kerja di sini gitu. Bener-bener yang kayak robot banget. Aku pernah jadi kitchen hand di belakang, nyuci piring kan, ngebantuin orang yang udah lama di situ karena terlalu busy di depan. Aku dibantu, dikasih apa ya, jadi orang bantu-bantu di belakang itu. Jadi nyuci piring itu pakai mesin sih, jadi pakai shower kayak gitu. Cuman harus cepet banget katanya. Kata ownernya, katanya owner apa staff gitu, ke orang lama bilang kalau aku tuh bisa nggak, he can finish at 9 PM katanya. Seorang lama bilang, karena aku pernah pertama kan nyoba kan ngeituin apa sih, nyuci piring-piring gitu, piring, kontainer, terus misalkan gelas, terus misalkan kan kalau misalkan conveyor belt itu ada piringnya, ada tutupnya, itu ditutup, dicuci tutupnya dan lainnya gitu. Itu aku nyoba, terus aku nambah lagi kecepatannya dan lainnya. Itu tuh kurang sumpah. Terus sampai ada yang nanya, kata orang lama, no he can, katanya gitu. Lah aku nggak bisa secepat itu. Ya iya sih, belum gitu, karena itu first time. Memang itu lebih gampang karena hanya membutuhkan kecepatan. Kalau misalnya di depan kan bikin sushi, kecepatan, kualitas, sama ya cantik gitu, looksnya itu harus cantik karena dijual. Dan memang sushi trend itu reviewnya itu 4,9 gitu, pokoknya yang bener-bener kita ngejual harus oke parah. Dan memang apa ya, pernah aku bikin sushi, terus di belakang aku ada owner, ada manajer aku juga, jadi dua-duanya ada yang liatin gitu, orang trainingnya. Karena aku waktu itu satu-satunya orang training di situ ya, pokoknya diliatin banget. Dan emang semua trainer itu pasti ngeliatin orang yang training gitu. Aku buat sushi-nya biasa, buat sushi. Terus aku simpen tuh di belt, apa di yang kayak gitu, yang berjalan itu. Nah terus mungkin pastilah ownernya lihat. Nah apa ya, nggak looks nice gitu, not looks nice. Terus akhirnya dia bilang katanya, we cannot sell this one, you have to make it again, katanya. Hah? Oh iya, harus perfect. Lanjut lagi ya. Oke, lanjut. Seru sih ceritanya. Oke, terakhir itu kan apa ya, di sushi trend aku nggak buat yang nice gitu, satu piring sushi itu memang harus perfect ya, perfect, cepet,
bersih, nice ke customer, bener-bener apa ya, pengalaman customer masuk ke Sushi Train itu tuh harus yang positif gitu. Ya sebagai orang yang baru banget di dunia per-kitchenan, aku nih di Indo tuh nggak pernah masuk ke kitchen, restoran mau food court itu nggak pernah, pokoknya nol banget, parah nol banget. Kenapa sih manajer itu menerima aku? Waktu itu aku bilang aku udah biasa bikin sushi, small sushi sih. Aku emang di Indo itu kan ada pelatihan bikin sushi, tapi buat anak SD, ya kan? Aku udah bilang ke manajernya pas di interview itu, I get used to making sushi for elementary school. I got a lot of orders from there gitu. Pokoknya aku sejujurnya aku punya pengalaman tapi dikit gitu. Terus akhirnya manajernya, oh nice, you have experience gitu. Terus assistant manajernya katanya, oh, nice, you have experience, we need you gitu ya. Gak tahu karena marketing atau gimana ya. Nah pas aku dites, gak tau kenapa, karena aku tuh orangnya nervousannya kalau awal-awal, apalagi itu kan bener-bener kitchen yang sesungguhnya, walaupun itu sushi bar kan di depan, bukan di kitchen yang hot kitchen gitu. Itu mah hot kitchen sih sebenarnya, bahan bakunya kan emang pada jadi semua ya, ada avocado, salmon, tuna, unagi dan lainnya. Kayak unagi itu apa, blood, terus cucumber yang kayak gitu, itu udah jadi semua, udah dia beli, terus dia buka, terus disajiin deh bahan bakunya buat di roll sushinya gitu. Tapi kenapa ya, aku kalau misalkan aku mengerjakan sesuatu yang baru, aku tuh bener-bener jadi bego, bener-bener jadi nge-freeze. Orderan ada, misalnya ada orderan, ya aku tahu aku mau gimana, apa ya, I know what to do gitu. Cuman gak secepat, gak seotomatis orang-orang yang udah sebulan, 2 bulan, bahkan 6 bulan, bahkan udah setahun, udah jadi senior gitu. Aku tuh actually I need time gitu for adaptation there gitu, karena ditambah lagi busy di sana, bener-bener aku juga harus dengerin orang Jepang ngomong bahasa Inggris tuh. Allah Akbar, kayak waktu briefing aja tuh ownernya bilang apa sih bener-bener suaranya kecil, nggak ada ngomongnya pakai bahasa Inggris logat Jepang gitu kan, kayak sulit lah gitu. Terus juga aku juga rada keberatan sama gajinya. Di sana itu gaji training tuh 20, nggak pakai tax of course, tapi ditransfer per 2 minggu. Waktu itu tuh per 2 minggu ya, aku tuh stay di city, terus kosannya itu per week. Nah gimana, bekal aku habis buat itu, makanya kenapa 3 minggu tuh udah habis 2.000 tuh ya. Kalau misalnya di Outback gitu kan 2.000, wah udah bisa buat 2 bulan mungkin, bisa sehemat-hemat itu, karena memang ya nggak ada hal yang dibeli di luar gitu. Kalau di Outback kan cuman ada supermarket dan udah tok gitu, nggak ada liburan yang ke pantai lah, ke amusement park lah, atau ke, ya walaupun aku nggak main-main sehedon gitu sih, cuman karena bayar hostel, move another hostel, kayak ke motel, ke hotel, ke share house tuh sesusah itu, karena ya nggak tahu ya, bener-bener harus punya kenalan tuh, atau misalkan kita harus bener aktif di Facebook gitu, nanya-nanya sana sini ada nggak share house di sekitaran sini, atau misalnya ada nggak kerjaan di sekitar sini. Bener-bener harus aktif, talkatif gitu, harus agile, harus gesit gitu. Oke. Akhirnya aku digantiin sama orang baru di sana di Sushi Train, dan akhirnya aku 2 minggu nganggur dari situ. Bener-bener yang kayak aduh, mental aku di situ diuji banget. Masa aku harus pulang sih gitu kan, susah banget kerjaan di sini gitu. Waktu itu tuh abis winter mau summer gitu,
pas spring gitu ya, semi. Habis winter apa ya, gugur sekarang. Enggak, habis gugur ya winter ya sekarang. Habis winter itu spring kalau nggak salah, habis spring itu summer. Yang bener gak sih guys, kalau untuk yang di Australia, yang udah Australia, terus musim yang aku sebutin itu bener gak? Silahkan di komen ya, terima kasih. Oke. Akhirnya dari situ 2 minggu aku menderita gitu kan, bener-bener yang aku langsung mikir, Zi, kamu gak boleh pulang, maksudnya janganlah pulang, masa udah susah-susah dapat visa WHV yang gak semua orang bisa dapat, kamu tiba-tiba pulang hanya nganggur 2 minggu aja, dan kamu juga masih bisa makan, buat apa pulang gitu? Kamu udah dilepas bupati di Sumedang ya, buat apa? Masa cuman nganggur 2 minggu kamu langsung memutuskan diri untuk pulang ke Sumedang dan kerja seadanya, ya buat apa gitu? Gak mau gitu, pasti malu banget kan, masa baru landing terus pulang gitulah. Itu sebenarnya mental yang harus kita punya gitu di sini, karena drama tuh pasti ada terus. Kita punya share house, kita punya mobil, kita punya, maksudnya share house tuh rent kosannya, kita punya apa-apa segalanya sekarang. Itu tuh pasti nggak bertahan lama. Bahagia nikmat yang kita dapat tuh nggak bakal bertahan lama. Kita juga bakal kehilangan pekerjaan karena di sini seasonal. Strawberry 6 bulan, walaupun 6 bulan tapi ada rest day-nya. 3 bulan buat winter, misalnya winter susah banget kerjaan. Ada juga job pruning, tapi itu kita harus beli scissors atau gunting otomatis, dan itu tuh berapa, 13 juta, sumpah mahal banget. 1.300, iya 13 juta. Kita juga harus collecting money, kalau misalkan yang punya utang itu harus dibayar juga gitu kan. Bener-bener apa ya, kalau kita nggak jajan nggak bisa nggak jajan, karena memang kita kerjaannya nguli gitu. Bener-bener nggak enak ya, bener-bener harus ada budget buat jajan, buat memperbaiki mental jiwa gitu kan. Bener-bener sudahlah, bener-bener harus ngasih reward kepada diri itu, harus. Emang sulit guys hidup tuh, apalagi hidup di Australia sendiri tuh. Itu keren, tapi dibalik keren itu tuh wah, tangisan. Aku cowok nangis loh kalau aku bener-bener stuck, gak tahu harus gimana, harus kerja di mana, rent house susah, teman susah di sini. Walaupun ada teman kenalan yang udah kerja, dia juga nggak mau masukin karena ya mungkin nggak klop sama kita, atau misalkan susah banget, nggak ada lowongan di company tersebut, atau misalkan nggak ada faktor yang kayak rent house-nya, atau misalkan transportnya susah dan lainnya. Memang benar harus kita tetap berpegang teguh sama Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus tetap doa, sholawat gitu, biar apa ya, keberuntungan tuh tetap ada gitu. Jadi baik-baiklah ke orang, kayak misalkan ngasih makanan, ngasih kalau misalnya di TikTok gitu kan, aku selalu ngasih gift ke orang. Aku pengen banget dikasih keberuntungan, tetap punya kerjaan, tetap sehat gitu. Satu faktor utama di sini adalah sehat, karena kalau sakit, aku pernah konsul ke GP atau dokter umum di sini, general practitioner. Itu tuh konsul aja tuh bayar 130. Mahal. Artinya 1.030.000 ya kan, mahal banget. Itu konsulnya belum sama obatnya. Ayo dilanjut nanti. Terima kasih, jangan lupa follow. Interview. Sampai aku nggak bikin sepiring sushi yang nggak nice gitu, yang jelek lah, nggak pantas untuk dijual gitu. Oke, nyampe situ terus
akhirnya kan aku nganggur 2 minggu kan. Nah 2 minggu, nah di situ aku cari-cari tuh, aku drop resume di Seek, aku drop resume di di email, bukan di email ya, kayak di alamat email. Misalkan aku lihat di Facebook gitu, oh drop aja resumenya di alamat email ini gitu. Aku udah tuh email ke yang bersangkutan, yang bisa misalkan ya HRD-nya gitu, atau orang kontraktornya atau gimana ya, itu aku udah semuanya. Aku juga udah post di di grup-grup Facebook yang kayak WHV Australia, The Rock, grup WHV Australia Job atau Farm Job Australia gitu dan lainnya. Nah ada satu grup yang pas aku ngepost itu tuh nggak lama-lama langsung ngechat gitu. Ada yang ngechat, tiba-tiba ada yang ngechat itu di grup Rombengan Adelaide. Ini grup tuh bagus banget karena orang-orangnya itu pada aktif, teman-teman di sana. Jadi nggak kayak The Rock ya. The Rock itu kan memang cakupannya untuk daerah Sydney ya, yang aku lihat tuh. Orang-orang aktifnya emang nyarinya yang untuk di Sydney gitu. Kalau misalnya Adelaide, aku coba waktu itu di kita atau komunitas Indonesia di Adelaide gitu. Ya pokoknya gitu deh, kita namanya. Itu tuh kurang aktif. Nah Rombengan Adelaide ini tuh pada aktif, pada yang kayak jualan baju, sepatu, makanan, festival food yang kayak gitu, terus kayak kentang Mustafa dan lainnya gitu. Ya, jujur di sini kentang Mustafa susah banget, kentang serut kering itu loh yang balado. Oke, back to laptop. Nah Rombengan Adelaide ini aku nge-post ya biasa kayak post aku, halo semuanya, selamat siang misalkan. Aku Fauzi, aku udah stay lama di Adelaide 1 bulan dan sekarang 2 minggu udah nganggur gitu. Aku tuh bilang kayak gitu di postan aku. Jadi jika teman-teman ada info pekerjaan di Adelaide di sekitar sini, boleh tolong DM saya gitu kan. Akhirnya gitu. Nah selang dari situ nggak lama ada yang ngechat, ada yang nge-DM di Messenger gitu kan. Dek, sini aja ke Wayala katanya. Nah, pas aku search, Wayala tuh 6 jam dari sini pakai bus ya, naik bus. Oke. Di sini banyak kerjaan kok Dek katanya. Nanti kalau misalnya share house-nya, tinggal di kakak aja dulu 50 per minggu ya kan. Wah, ini good idea nih gitu. Sedangkan aku ini kosannya harus udah pindah gitu karena aku nggak punya duit lagi untuk bayar, karena itu kan per 2 minggu, per week itu 200 kan. Nah uangku pas di tabungan itu pas 200 juga, karena itu kan sisa gajian aku sebulan di Sushi Train kan, itu 8.800.000 tuh. Nah, 200 berarti cuma 3 minggu waktu itu di mana, di Adelaide CBD itu kan 200 per minggu kan. Nah minggu keempatnya aku tuh 200 doang itu di akun gitu kan, cuma 2 juta guys, bayangin. Ya udah, akhirnya aku telepon tuh mama gitu kan, ma gimana ya, ini ada orang nawarin ke Wayala 6 jam dari sini naik bus, itu $70 gitu. Terus akhirnya si kakak ini, hai Kak Rohani kalau misalkan nonton videoku, makasih banyak kakak, itu baik banget. Nah ini tuh Kak Rohani dari Medan guys, jadi dia tuh kasihan banget ke aku gitu, karena ya udah 2 minggu nganggur gitu kan di city, luntang-lantung dan lainnya gitu, nggak jelas. Akhirnya dia mau kasih pertolongan lah ke aku gitu untuk pergi ke Wayala gitu. Memang bener di Wayala tuh banyak kerjaan, cuman nanti aku jelasin ya. Oke, akhirnya dia minta video call kan sama aku. Aku juga oh nih orang kayaknya beneran nih nolongin, takutnya kan scammer ya, kalau di Facebook tuh banyaknya scammer guys, ya hati-hati gitu.
Nah akhirnya dia video call, aku juga video call buat make sure dia tuh beneran nolongin apa enggak gitu. Oke, akhirnya video call, hai kak, hai katanya, kamu di sana emang udah beneran nunggu? Iya gitu kan, aku udah drop sana sini gitu, udah door to door, udah nanya-nanya dan lainnya gitu. Akhirnya kebetulan si Kak Rohani ini tuh dengan temennya lagi jalan-jalan di shopping mall di Wayalanya. Nah pas jalan-jalannya tuh Kak Rohani langsung lihat tuh ada di Hot Wok Cafe, di restoran Cina gitu, ada pamflet casual needed gitu kan. Terus kata Kak Rohani, yuk tanya yuk gitu kan, itu ada yang nerima pekerja gitu. Nah akhirnya dia tanya tuh, singkat cerita dia tanya, do you need staff for job for get a job here gitu kan, for your shop gitu kan, maksudnya perlu pekerja gak gitu. Yeah katanya, I need a boy who can cook fried rice katanya. Nah karena aku dari Sushi Train, ya aku bilang I love to cook, I've been in Sushi Train gitu kan, as a kayak kitchen hand aku pernah juga, pokoknya berhubungan dengan kitchen tuh aku suka gitu. Is it the boy katanya, maksudnya ini laki-laki enggak? Iya katanya, suka masak juga. Oh iya please tomorrow come gitu kan, we will have interview. Nah yang bilang kayak gitu tuh langsung ownernya, namanya Lita. Akhirnya aku tuh gitu kan, langsung book tiket $70 dari Adelaide CBD bus station ke Whyalla, itu $70 pakai bus. Akhirnya bener-bener aku tuh langsung ngepack gitu kan barang-barangku yang dari CBD itu ke Whyalla. Singkat cerita aku nyampe lah ya, pakai bus itu. Pas nyampe ketemu Kak Rohani, temennya juga ngejemput aku. Wah baik banget sih, ramah banget. Emang orang Indonesia di sini tuh aku akuin ramah banget, dan kalau ngebantu tuh nggak setengah-setengah gitu. Bener-bener kita langsung kerja, langsung dijamu gitu. Keren. Aku akui jempol, makanya aku kalau misalnya bantu orang yang baru juga nyampe sini tuh aku pengen all out gitu, pengen yang gak setengah-setengah, karena ya aku dibantu seperti itu juga, ya harus membantu juga dong gitu sebagai orang Indonesia yang minoritas di sini. Oke ya, lalu langsung tuh aku nyampe ke share house Kak Rohani. Jadi Kak Rohani ini tuh nikah sama orang bule di sana, jadi asli Australia ya. Nah ketemu juga sama Bob namanya, suaminya Bob, baik juga sama, jadi pasangan yang baik banget di sana. Akhirnya yuk mau ketemu Lita enggak ya, langsung kan aku di pakai mobil tuh sama temannya, dianterin gitu. Nyampe itu tuh hari Senin, hari Minggu. Jadi Sabtu aku video call, Minggu aku nyampe. Pas nyampe kita langsung interview, ada Lita sama Victor ini chefnya. Nah ini tuh berdua kita di interview, aku di interview. Pada saatnya aku bilang I love to cleaning gitu kan, cleaning to make sure all the kitchen clean gitu, kayak preparation kayak gitu. Aku pernah di Sushi Train. Oh yeah, that's good, we need that gitu kan. So akhirnya please come at Monday katanya. Akhirnya aku diterima dong. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, kayak akhirnya gitu loh, setelah 2 minggu nangis jatuh bangun, sholat dan lainnya, sholawat itu semulus itu. Dan Monday aku di training, mantap, 20 lah itu, dan lanjut nanti. Terima kasih, bye. Dan akhirnya after semua interview itu berjalan dengan baik, diterima dong aku. Alhamdulillah ya Allah. Kayak oke katanya, you come at Monday, oke katanya.
Oke, thank you so much Lita gitu kan. Akhirnya setelah nangis, setelah sholat, setelah jatuh bangun, setelah membatin gitu kan 2 minggu di city, akhirnya aku ke countryside yang namanya Wayala. Itu orang-orang muda itu nggak ada, semuanya pakai Cooper, tahu nggak sih, kayak skuter tapi buat yang orang-orang yang udah tua, bener-bener seliweran itu yang kayak gitu. Karena memang ya itu cocok buat tinggal, bukan buat bekerja sebenarnya. Yang kerja di shopping mall itu tuh banyaknya orang tua juga, banyak banget parah. Orang-orang mudanya paling yang udah sekolah, yang masih sekolah gitu, maksudnya kayak student, kayak masih SMA, college gitu. Kayak Stephanie itu yang di depan juga, aku waktu kerja di Wayala di Hot Walk Cafe itu juga dia masih student, masih di college. Jadi di sini ada namanya college, ada university. Kalau college itu SMA lah, kayak SMP, SMA. Kalau university ya udah tingkat perguruan tinggi itu. Oke. After itu training kan 1 minggu, aku berusaha tuh secepat mungkin, kayak misalkan di sushi train kan harus cepet ya. Pokoknya aku tuh nanamin pada diri, pada otak aku sendiri, ya udah di Australia kalau misalnya lambat ya udah pecat gitu. Memang seperti itu. Temen juga yang aku dengar, temen dari pas pelatihan IELTS, dia kerja di Tomat, di glass house, tapi dia lambat gitu, gak secepat yang harusnya, dipecat pada hari itu juga dan gak bisa kerja besoknya. Se-crazy itu. Memang ini Australia. Ya mungkin Jepang kayak gini, kata orang kan kalau lambat diomelin, diomelin masih mending, masih bisa kerja, masih bisa dibayar. Ya ini di-cut. Gimana gak stres gitu orang-orang yang baru landing, mindset Indo, mindset yang pelan-pelan asal oke. Di sini nggak bisa pelan-pelan asal oke. Cepet-cepet asal bagus. Udah. Asal bagus, keren, asal bagus, clean, perfect. Semua ini harus kita dapetin biar jadi, nggak jadi murid teladan, nggak jadi murid teladan apa sih, pekerja teladan, nggak jadi best of the staff of the month, tapi emang semua orang harus punya itu. Jadi picker strawberry harus cepet, harus bersih, harus fit gitu di segala cuaca, mau itu hujan, mau itu panas, mau itu berangin, mau itu petir gak pernah sih, tapi kayaknya harus tetap kerja sih untuk strawberry ya. Yang aku pernah kerja hampir 6 bulan loh aku, sebetah itu. Alhamdulillah baru kali ini aku betah dalam kerjaan, jujurly. Oke, akhirnya aku training sebisa mungkin aku cepet, sampai saking cepatnya owner tuh bilang take a breath, relax. Karena di sini, because here it's not that busy like you were. Kayak di sushi memang busy bener, karena itu emang review the best. Kalau Hot Walk ini karena Wayala itu kecil areanya dan ini countryside bukan city, jadi santuy, lebih santuy. Bahkan aku tuh bisa gabut, bener-bener yang kerjaan cuci piring udah, bikin nasi udah, nasi gorengnya udah, tinggal nunggu customer datang. Itu tuh aku bisa gabut, bisa-bisanya lah aku gabut. Sampai aku nyapu-nyapu lah, apalah pokoknya yang dikerjain gitu kan. Kita juga dibayar per jam ya, bukan diem kan gitu. Aku sampai punya mindset kayak gitu. Akhirnya training aku cuman seminggu loh, temen aku sebulan baru lulus, aku seminggu loh. Karena mungkin ya aku bersikeras, aku bekerja keras itu, dan aku juga bisa masak nasi goreng dan lainnya, mengikuti orderan, mengikuti aturan atau arahan dari chef, dari Victor gitu. Akhirnya aku seminggu, dan dari 20 itu
cash seminggu dapat 20. Dapat berapa ya? 20 kali. Soalnya itu tuh restorannya itu cuma 4 jam maksimum karena lunch doang, dan itu nggak enak sih sebenarnya. Nah, nanti aku jelasin ya. Oke. Dari 20 gajinya $20 per hour, naik dong 20 nih di sini jadi 29. Gak ada di Adelaide 29, cuman modal kuliah gitu, gak ada sertifikat, gak ada harus IELTS-nya berapa, gak ada harus punya mobil. 29, cuman gak enaknya apa coba? Kerjanya cuma 2 jam, 3 jam, 4 jam. 4 jam pun waktu gak ada senior mah aku cuma 2 jam setengah. Coba 11:30 aku masuk ke kitchen itu. Hi, good morning Victor. Hi, good morning Lita. Terus apa? Jam 2:30, jam 2 atau sebelum jam 2, 1:30 gitu kan. Fauzi, you finish at 2, okay? Aku tuh baru masuk, kenapa harus pulang? Aku gimana mau minta overtime ya? Ya itu cuman sampai jam 4. Ownernya pengen aku pulang, ya udah gitu. Mau cari kerjaan lain pun karena itu cuma 2 jam doang susah karena aku WHV. Di situ tuh ada hotel, ada shopping center, ada shop-shop lah yang kayak gitu. Mereka itu aku masukin resume gak mau karena mereka itu pengennya aku PR bukan WHV. WHV itu kan temporary ya, dia cuma 3 tahun aja, dan satu company itu maksimal 6 bulan. Gak bisa aku mau ke mining karena Wayala itu negara mining, negara area mining itu tambang, jadi itu dekat pantai gitu. Di pantai, di seluruh pantai biasanya ada pertambangan minyak gitu kan, mining. Pertambangan, ya minyak gitu. Nah, aku mau masuk situ, ada kenalan gitu kan dari kenalan Karohani. Aku tanya, dia nanya visaku apa, WHV kah katanya. Oh, kalau visa WHV aku nggak bisa jamin kamu bisa masuk. Karena apa? Karena company gak mau ngetrain kamu, nanti tiba-tiba kamu harus pulang gitu kan. Misalkan jadi supir truk yang 0 pengalaman pun gak apa-apa. Tapi misalkan company train kamu menjadi truk yang super baik, super bagus, nyetirnya super lihai, tapi kamu tiba-tiba pulang, ya company gak mau tahu ya kan. Masa kamu tiba-tiba pulang, jadi gak bisa, mohon maaf Fauzi katanya. Oke, gak ada di mining, oke, dan gak bisa karena aku bukan PR. Aku ke hotel, aku mau, aku sampai ke hotel. I need to find a job after Hot Walk Cafe gitu kan, because I need to gain a lot of money gitu dan lainnya gitu. Aku dikasih form, aku udah masukin gitu kan. Kata suaminya Karohani, they don't want the temporary visa, they only wants the permanent resident katanya. Ya hotel nggak ada, coba. Terus aku mau masuk ke potong rambut, aku belum punya skill potong rambut yang kayak certification kayak gitu, belum certified. Aku mau nails juga belum ada sertifikatnya. Pokoknya sertifikat mobil, kemampuan bahasa Inggris melebihi 6 lah ya, itu susah banget di sini. Bener-bener yang namanya apa ya, ngandelin kerjaan cuma 2 jam walaupun rate-nya 29 per minggu, susah juga. Tetep aja segitu-gitunya, kayak misalkan 22 8 jam seminggu, sama aja sebenarnya ya kan. Jadi aku udah ngeh sih, mau itu rate kecil tapi long hours sama juga segitu, per minggunya segitu. Mau rate gede tapi short hours segitu gitu. Sedih. Lanjut. Oke, jadi teman-teman udah tahu ya perbedaan rate di sini. Kalau misalkan tinggi ya
pasti mikirnya ini nggak long hours nih. Kalau rate tinggi terus long hours pasti itu udah ada pengalaman, ada sertifikat gitu dan lainnya gitu. Udah bener-bener paripurna lah istilahnya ya kan. Udah no pengalaman ya udah apa ya, kayak terima aja gitu nasibnya. Mau itu rate kecil tapi long hours, mendingan rate kecil tapi long hours tau guys. Karena apa ya, orangnya kalau misalkan kerja ya kita di Indo aja, misalkan aku ya kan kantoran di kantor marketing, aku 8 jam gitu biasanya sampai jam 5, jam 7 sampai jam 5. Nah ini baru masuk 11.30, 2.30 udah pulangnya gimana ya kan? Gimana apa ya, kayak sedih banget gitu, kok gini banget. Aku ini nggak sejompo itu gitu, 2 jam udah pulang di rumah cuman main HP-an dan lainnya gitu. Kayak sayang banget, gimana sih dapetin duit buat makan tuh pas-pasan, apalagi beli mobil gitu. Aduh, kayak impossible banget waktu itu. Oke, akhirnya karena semua drama yang ada aku udah nggak kuat juga, akulah tanya ke temen yang di Strawberry Farm. Waktu itu tuh masih di Grape sih, tapi udah di farm gitu. Kevin namanya. Hai Kevin, kalau nonton. Oke, aku chat Kevin gitu kan. Vin, ada nggak sih lowongan di sana di farm yang lu kerja sekarang? Ada Ji, cuman di sini transportnya belum ada, terus akomodasinya juga masih penuh gitu. Ini singkat cerita ya, sebelumnya sih belum ada lowongan waktu itu tuh. Waktu masih di Sushi Train tuh masih belum ada lowongan, tapi pas aku di Wayala tuh ada sebenarnya, tapi transport sama akomodasi share house yang ini yang aku tidurin ini lama ini tuh ada masih penuh maksudnya. Lowongannya ada, tapi transport yang kayak tebingan itu belum ada karena emang udah penuh. Waktu itu kan emang belum ada mobil, uang dari mana ya kan. Oke. Terus akhirnya tektokan lah, chatting gitu kan. Vin, gue di sini susah banget walaupun rate 29 tapi 2 jam doang, 3 jam doang kerjanya gitu, masih nggak bisa survive gitu kan. Aku juga harus balikin uang modal ke mama yang udah ngasih support finansial ke sini gitu kan. Itu juga harus dibalikin loh guys, maksudnya ya beruang terima kasih dong. Masa kita udah nyampe sini terus kita nggak kirim uang ke Indo, kan kayak durhaka banget gak sih? Oke. Akhirnya tektokan, singkat cerita akulah dapat gitu kan nomor kontraktornya, kayak si Kevin sih yang tektokannya kayak oke Ji, kata kontraktor, kata Meki jangan disebut kata si A, kata ini gitu, bisa kamu kesini aja langsung ke kos-kosan ini. Kamu ada bisa kos-kosan di sini asal kamu nyampe aja ke sini dulu gitu kan. Nah akhirnya udah sebulan di Lita di Hot Wall Cafe, aku ngundurin diri lah di situ. Terus aku mulai tuh naik bus dari Wayala ke City lagi 6 jam ya kan, $70. Akhirnya udah nyampe sini, singkat cerita. Terus persiapan lah aku awalnya tuh 2 hari nyampe sini, besoknya langsung kerja, langsung bisa ada tebengan, ada tebengan transport gitu, tinggal aku ngasih aja petrol ke yang drivernya. Tapi ada lagi drama, katanya tebengannya udah penuh, terus misalkan si kontraktornya juga nggak tahu gimana gitu katanya. Ini akomodasi juga penuh. Aku sampai sebelum di kamar ini aku sampai tidur di sofa di depan itu, karena emang nggak ada kamar lagi buat aku tinggal, karena kan barang aku juga banyak dari Wayala. Itulah mengapa kita itu jangan bawa barang banyak-banyak. Ya udah, baju, celana, baju
baju hangat, jaket, jeans. Jangan bawa seragam ya guys, kayak misalkan chef gitu, jangan bawa seragam chef, karena di sushi train aja tuh kita di provide walaupun kita di training itu belum jadi pegawai tetap tuh kita dikasih seragam gitu. Terus apron misalkan kita nggak perlu bawa, itu aku bawa semua, apron, chef jacket itu aku bawa semua, tapi nggak kepake di sini. Udah jangan bawa ya. Kalau misalnya orang bawa, katanya harus bawa perlengkapan kayak semir gitu, itu semir wajib gitu. Kalau untuk di hospitality kan emang harus disemir. Terus sepatu kayak apa namanya, lupa aku, shoes, safety shoes itu aku bawa juga, karena ini kan apa namanya, kalau nyampe sini gak mungkin beli kan, maksudnya ya bekal kan buat hidup ya, bukan buat beli lagi ya. Beli aja di Indo, bawa aja dari Indo gitu, lebih murah juga. Oke, akhirnya drama lah yang ada. Terus aku nggak kerja tuh 4 hari gitu, sama apa seminggu gitu nggak kerja, apa 4 hari gitu, 4 hari. Akhirnya the day after tomorrow, the day after that day, di hari yang keempat ini, hari kelima tuh aku pertama kali kerja gitu. Akhirnya aku dipindah tuh dari rumah ini tuh ke rumah Lily, teman kontraktornya juga. Jadi can you move to Lily's house katanya, karena di sini kan emang ini kan penuh kan. Akhirnya ya udah mau gak mau kan ikutin aja lah kata kontraktor gimana. Aku baru nyampe di sini pun aku pindah lagi ke sana, diantarin sama teman-teman sini. Sumpah solid banget orang-orangnya, karena memang ngerasa sendiri juga kan kalau misalkan kita saling sendiri doang gitu, egois lah masing-masing. Enggak, kita solid banget di sini. Kayak misalkan ada orang baru, kita ngejamu sama syukuran gitu, sama tumpeng timbel gitu, kayak ngeliwet, seru banget. Itulah perjuangan orang-orang yang merantau gitu kan. Kesolidan itu orang Indonesia semua kan di sini, jadi enak banget. Jadi serasa di ini sih Indo sih, bukan di Australia ini mah asli. Oke. Akhirnya aku di Lily, terus aku ikut nebeng sama supervisor kan, temennya kontraktor juga. Jadi emang itu bawahan kontraktor semua orang Kamboja, kontraktornya juga orang Kamboja. Jadi aku sama temanku yang baru landing juga bareng sama supervisor namanya Uncle Fo, ya kan, bareng ke tempat kerja. Dan akhirnya aku bekerja sampai saat ini. Gitu sih, sekarang statusnya masih picker, strawberry picker at Mount Barker, atau misalkan sudah lengser, nggak tahu juga. Oke lah, berakhirlah sampai di situ. Jadi kerjaan ya dramanya itu bisa didengar ya, bisa dipahami. Pokoknya fisik, mental, sehat itu utama di sini banget. Kita harus baik-baik sama orang, jangan jangan pelit ilmu gitu, jangan egois sendiri. Oh iya, satu hal yang aku suka banget di Australia, karena apa? Karena orang-orang, misalkan aku masuk ke suatu shop gitu, ke cafe gitu, pasti kasirnya bilang, "Hi, how's it going?" gitu ya, "Hi, how are you?" gitu, kayak ramah banget. Dan memang benar, kayak setiap orang yang papasan gitu, "Hey Fauzi, how are you?" gitu, "Hey Malvin, how are you?" gitu, pasti nanya keberadaan, kesehatan kita gimana gitu. Memang sama-sama kayak Indo sih, makanya aku suka banget. Aku adaptasi di sini, nggak pernah homesick yang bagaimana harus pulang gitu, nggak mau pulang. Aku mah bener-bener yang kayak ya udah, kalau aku ada chance, ada kesempatan untuk jadi PR di sini, ya why not. Aku juga suka Australia ini, dimanapun orang-orangnya tuh ramah, seramah itu, sumpah. Dan semoga membantu cerita kali ini aku, dan jangan lupa follow untuk lebih tahu keseharian tentang Australia. Terima kasih.